Three, two, one, out the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, selamat siang atau selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini bersama saya Audi Tiafarha. Kita akan melakukan sebuah diskusi yang topiknya itu tentang suatu prosesor yang kali ini sangat booming, terutama di kalangan para pengguna Android. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya, itu Snapdragon dari Qualcomm. Nah, untuk membahas lebih lanjut diskusi ini, mungkin kita akan membahas bersama 3 narasumber. Langsung saja biar kita panggil narasumber yang pertama. Oke, sekarang kita sudah bersama narasumber kita yang pertama. Di sini ada Bang Idris. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat nih Bang Audi. Alhamdulillah. Iya. Oke, Bang. Jadi kali ini kita diskusi nih, membahas prosesor Snapdragon. Nah, dari Abang sendiri kan latar belakangnya mungkin mengerti tentang sejarahnya. Mungkin langsung bisa dijelasin tentang sejarah Snapdragon itu sendiri, Bang. Oke, berarti gue langsung mulai aja ya. Ya. Dari awal mulanya itu dari Snapdragon ini kan punya perusahaan dari Qualcomm ya. Dan dimulai dengan Qualcomm Incorporate ini itu sebuah perusahaan publik yang berada di Amerika Serikat. Oke. Khususnya ada di San Diego. Dia berdiri pada tahun 1985 yang didirikan oleh 7 orang. Mungkin nanti 7 orang ini bisa di-search sendiri. Kita bisa lanjut. Jadi Qualcomm ini tadi cuma terfokus pada satu bidang, itu teknologi komunikasi di basis satelit aja dan juga di CDMA. Nah, pada tahun 2000-an mereka tuh fokus pada pengembangan chip. Dan dimana pas mereka udah mengembangkan chip ini di tahun 2005 mereka sudah tersebar di 26 negara. Dan pada tahun 2009 mereka tuh melirik SoC Snapdragon dan berhasil berkembang pada tahun 2010 di 35 negara. Pada Januari 2017 di ajang Consumer Electronic Show itu mereka mengenalkan Qualcomm Snapdragon 835 yang pertama ya, yang di kelas high end-nya itu. Nah, itu tuh di Snapdragon ini tuh bisa menghasilkan ya video 360 derajat dengan resolusi 4K dan koneksi LTE gigabitnya. Pada bulan kedua 2017 di ajang Mobile World Congress di Barcelona mereka mengenalkan Snapdragon X20 LTE, di mana ini merupakan modem dari Qualcomm. Dan di Mei 2017 itu tuh mereka mengenalkan Snapdragon seri mid range itu seri 660 dan 630. Dan tahun 2019 mereka juga mengenalkan 3 SoC terbarunya, yaitu 865, 765 dan 765G. Dan mereka juga bekerja sama dengan Microsoft gitu untuk pengembangan chip pada Windows, yaitu ada 8CX, 8CX Gen 2, ada 8C, 7C. Terus tahun 2020 kemarin Snapdragon merilis seri terbaru lagi 865 plus 5G di mobile phone-nya. Itu saja sih yang saya tahu tentang sejarahnya. Mungkin ada satu pertanyaan nih, Bang, dari saya. Dari tahun 85 sampai 2019, 2020 sampai 2021 sekarang. Iya. Mungkin menurut Abang nih perkembangan dari Snapdragon ini gimana sih, Bang? Dari pandangan Abang sendiri nih. Oke, kalau perkembangan dari Snapdragon itu sendiri sih lebih ini ya, lebih pesat ya dari tahun ke tahun, karena mereka sendiri terus-terusan berkembang mengeluarkan SoC atau sistem on chipnya terbaru seri mereka gitu, dari mulai 800 dari high end sampai ke entry level gitu sih paling. Oke. Menarik ya pembahasannya. Mungkin makasih nih, Bang, atas pembahasannya, cukup bagus. Dan nah, jadi tadi kita sudah dengar nih pembahasan sejarah dari narasumber kita yang pertama. Mungkin saat sekarang kita harus dengar juga nih dari sisi perkembangan teknologi dan perkembangan serinya. Mungkin langsung aja kita panggil narasumber yang kedua. Oke, sekarang kita udah bersama narasumber kita yang kedua. Di sini ada Bang Prima. Apa kabar, Bang? Baik, Bang. Alhamdulillah ya. Ya. Nah, sekarang kita diskusi tentang Snapdragon nih, Bang. Mungkin dari Abang sendiri bisa dijelasin dari segi teknologinya, Bang. Oke, berbicara mengenai teknologi ya. Jadi karena di sini kebetulan Snapdragon Qualcomm ini adalah perusahaan teknologi yang mana setiap tahunnya tuh selalu mengeluarkan produk terbaru. Nah, berbicara mengenai produk terbaru nih, di sini Qualcomm ini memiliki beberapa seri dari Snapdragon itu sendiri, mulai dari seri 800 atau flagship hingga yang paling ke bawah adalah kelas 200 ya. Kita tahu sebenarnya SoC ini tuh digunakan untuk pasar seperti smartphone, tablet, dan notebook yang berdaya rendah. Jadi semakin baik kinerja dari smartphone ini akan mengakibatkan user experience dari para pengguna akan semakin baik, mulai dari multitasking, browsing, hingga gaming. Oke,
Baiklah, kita pertama-tama kita mulai ke seri 800 ya, atau seri flagship. Ya, di sini biasanya disebut untuk kaum tajir melintir. Waduh. Boleh. Nah, di sini adalah seri 800 adalah seri flagship atau yang biasanya digunakan pada seri-seri smartphone kelas atas, mulai dari Samsung S series, Note series, dan Mi Mix series. Nah, seri 800 ini awalnya itu didirikan di tahun 2013 yang mana dia memiliki fabrikasi awalnya 14 nanometer. Namun yang terbaru di 2021 ini dia tuh berfabrikasi 5 nanometer, yaitu adalah seri 888G. Nah, ini sangat canggih ya, yang mana bisa untuk melibas semua jenis gaming yang ada di dunia atau saat ini ya. Oke, lanjut ke seri 700. Nah, seri 700 ini biasanya untuk kaum BPJS atau budget pas-pasan jiwa sosialita. Jadi memang khususnya untuk gaming kelas rada atas, tapi ya nggak atas banget, tapi nggak rendah-rendah juga, masih bisa gitu dilibas semuanya. Awalnya itu di tahun 2018 ya, awalnya itu 14 nanometer juga, tapi yang baru-baru ini juga 5 nanometer mengikuti dengan seri 800, jadi cukup lumayan lah, untuk segi dayanya juga sangat bagus. Dari 710 awalnya, sekarang yang terbaru ini sekitaran 780G, udah sangat baik itulah. Lanjut ke seri 600 ya. Nah, seri 600 ini cocok untuk kaum mendang-mending. Iya. Jadi memang kelas ya harganya tidak terlalu tinggi, namun siap untuk gaming. Berat tipis-tipis lah gitu. Boleh. Jadi seri 600 ini awalnya tuh di seri 600, dan yang terakhir ini yang baru keluar adalah seri 690. Jadi fabrikasi awalnya 14 nanometer juga, yang sekarang yang terbaru sekitar kurang lebih 10 nanometer. Jadi sudah lumayan dayanya, cuma lumayan rendah dibandingkan dengan yang bawahnya lagi. Oke, lanjut ke seri 400. Nah, seri 400 ini awalnya di tahun 2013 diluncurkan, namun terus mengalami perkembangan. Jadi yang awalnya 28 nanometer, nah tadi saya bilang namun 28 nanometer, berubah menjadi sekarang sekitar 14 nanometer hingga 10 lah nanometer. Ya, sesuai pengembangan dia terus semikonduktornya akan semakin kecil, jadi khusus untuk prosesor berdaya rendah. Ya, ini khusus untuk kaum bisa dibilang kerehore ya. Gitu. Oke, lanjut ke seri 200. Nah, ini seri entry level, namun saat ini udah nggak diproduksi lagi. Diproduksi lagi ya? Iya, dikarenakan memang tahun 2018 sudah digantikan dengan seri 700. Jadi sekarang tinggal 800, 700, 600, dan 400. 200 yang nggak ada lagi. Awalnya itu ada seri 200, sekarang jadi 215 di tahun 2018 itu kalau nggak salah ya. Jadi dikeluarkan 2013, 2018 udah dipensiunkan. Ya itu emang untuk entry level, tapi sekarang udah nggak diproduksi lagi. Ya mungkin itu aja sih dari segi serinya. Nah, tadi udah dijelasin nih dari segi teknologi. Sebelumnya thank you banget buat Bang Prima atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Nah, sekarang kita lanjut nih. Tadi kan kita udah bahas tentang dari sejarah, terus perkembangannya, sampai ke teknologinya. Nah, sekarang kita akan membahas suatu topik yang cukup menarik, yaitu tadi kita bahas Snapdragon. Nah, biasanya prosesor itu atau produk apapun itu pasti ada saingan, ada kompetitor. Nah, kali ini kita akan membahas perbedaan antara kompetitornya, yaitu dari MediaTek. Selanjutnya kita akan panggilkan narasumber kita yang ketiga. Nah, narasumber kita yang ketiga ini rupanya telah mencicipi kedua prosesor ini dari Snapdragon, dan sekarang kabarnya menggunakan MediaTek. Makanya langsung kita tanya aja nih, bagaimana user experience-nya. Nah, sekarang kita udah bersama narasumber kita yang ketiga nih. Ada Bang Ali. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Bang. Nah, jadi gini, Bang, tadi kita udah sempat bahas panjang lebar dari Snapdragon, dari sejarah, kembangan sama teknologinya. Nah, sekarang nih untuk kasus penggunanya sendiri. Dari dulu Abang kayaknya pengguna Snapdragon ya? Iya, benar. Cuman sekarang lagi nyocipin MediaTek dari benar. kompetitor ya. Nah, mungkin bisa ceritain nih, Bang, user experience-nya dari segi mana? Boleh? Oke, jadi gue mau jelasin perbedaan dari kedua SoC atau chipset ini sendiri. Jadi pada dasarnya komponen yang menyusun dari kedua SoC ini tuh berbeda. Jadi kalau Snapdragon dia
kalau MediaTek dia masih menggunakan ARM Cortex Hmm. gitu. Jadi performanya lebih rendah Masih dibandingkan basic ya? masih basic, masih dasar. Lebih rendah dibandingkan dengan Snapdragon. Nah, Snapdragon ini sudah menggunakan Cairo, yaitu ARM yang sudah dimodifikasi oleh Qualcomm gitu. Jadi performanya lebih kencang dan sebagainya lah. Nah, terus yang kedua dari GPU-nya. GPU-nya sendiri Qualcomm Snapdragon ini sudah menggunakan GPU Adreno. Jadi Adreno ini boost lah istilahnya, boosting performa dari Qualcomm Snapdragon ini sendiri. Sedangkan MediaTek ini masih menggunakan GPU Mali atau yang masih dasar, integrated lah istilahnya. Oh iya, paham. Jadi semua SoC ini masih punya gitu. Jadi performanya lebih rendah, tidak cepat gitu. Terus yang jadi contoh lagi, misalnya kita membandingkan Snapdragon 625 dengan Helio G80 misalnya ini punya saya gitu. Iya. Jadi di Snapdragon 625 ini fitur-fiturnya tuh lengkap gitu. Berbeda sekali dengan MediaTek Helio ini. Jadi kalau di 625 fiturnya lengkap, sensor-sensornya lengkap. Sedangkan kalau di MediaTek ini ada yang kurang. Jadi seperti sensor gyroscope itu nggak ada di dalam MediaTek Helio ini gitu. Jadi masih menggunakan software lah istilahnya. Kalaupun bisa digunakan itu pun delay, responnya sangat lambat gitu, sangat lambat, tidak responsif lah gitu. Dan juga di MediaTek Helio ini masih walaupun menggunakan 10 core, embel-embelnya 10 core, tapi saat diuji menggunakan AIDA ataupun CPU Z itu yang terdeteksi cuma 4 core saja yang bekerja gitu. Jadi sisanya mungkin masih hemat baterai atau apalah itu. Kayak gitu sih perbedaannya. Nah, mungkin dari pengalaman abang sendiri nih, kalau nggak salah abang ini juga gamer ya. Iya benar. Nah, mungkin kalau penggunaan dari Snapdragon beralih menjadi MediaTek, gaming experience yang abang rasain tuh kayak gimana? Sangat jauh berbeda sih. Jauh ya. Apalagi kan saya bermain PUBG M gitu kan, PUBG Mobile. Itu sangat membutuhkan yang namanya sensor gyroscope itu sendiri. Oh, iya. Jadi untuk Anda pemain PUBG M itu saya sarankan sih tidak menggunakan MediaTek karena sensor gyroscope-nya tidak ada gitu. Nah, dengar kan Anda pengguna handphone smartphone? Nah, jadi kalau main PUBG Mobile, nah, saya sarankan menggunakan Snapdragon gitu sih. Oke, itu dari penjelasan user experience ya. Sebelumnya makasih nih buat Bang Ali atas penjelasannya. Sekarang kita udah ada di ujung akhir diskusi kita ya kali ini. Mungkin sebelum kita tutup, saya akan memberikan sedikit kesimpulan. Jadi kalau dari Snapdragon Qualcomm itu sendiri, kita bisa dengar tadi penjelasan narasumber bahwa dari sejarahnya memang perkembangannya cukup cepat ya. Dari seri-seri yang dikeluarkan itu bahkan setiap tahun mengeluarkan satu seri terbaru. Dan juga dibandingkan dengan kompetitornya, secara basic Qualcomm melakukan berbagai improvisasi sehingga Snapdragon saat ini masih mengungguli pasar chipset pada Android. Dan yang terakhir mungkin seri-serinya banyak sehingga para konsumen bisa memilih dari seri yang biasa bahkan seri gamingnya yang melebarkan G. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kita tutup diskusi kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Saya Auditya Farha signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.